Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizqi Nailul Baroroh. Saya merupakan mahasiswa aktif Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan yang berkualitas menentukan terciptanya manusia yang unggul serta dapat berkompetisi dalam era globalisasi. Pendidikan memiliki peran signifikan untuk membentuk karakter seseorang yang nantinya akan menjadi manusia yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi yang baik pada lingkungannya. Dalam keseluruhan proses pendidikan, bagian yang paling utama ialah ada pada aktivitas pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam kaitannya, pembelajaran bukan hanya merupakan interaksi biasa, namun pembelajaran merupakan komunikasi edukatif yang penuh pesan dan tersusun secara sistematik. Oleh karena itu, seorang guru selain dituntut untuk memiliki ilmu yang cukup dalam bidangnya, guru juga harus memiliki rancangan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan desain instruksional. Desain instruksional itu sendiri merupakan suatu proses yang terdiri dari sejumlah subproses, mulai dari perumusan tujuan sampai evaluasi program atau produk pembelajaran. Dalam kaitannya, di dalam desain instruksional terdapat beberapa model yang beragam dan bervariasi. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu di antara banyaknya model pembelajaran ialah model Benetti. Model desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Bella Henrik Benetti dikenal sebagai System Learning Model atau model pembelajaran sistem. Model ini adalah pendekatan yang holistik atau keseluruhan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang berorientasi pada hasil pembelajaran. Model Benetti dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella Henrik Benetti. Model ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan sistem pembelajaran terdiri dari 6 jenis kegiatan. Model desain ini bertitik tolak dari pendekatan sistem atau system approach yang mencakup ke-6 komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di antara ke-6 komponen tersebut, yang pertama, merumuskan tujuan atau formulate objective. Pada langkah ini, pengembang merumuskan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk dikerjakan, diketahui, dirasakan oleh peserta didik sebagai hasil pengalaman belajarnya. Yang kedua, mengembangkan tes atau develop tes. Dalam langkah ini, dikembangkan suatu tes yang didasarkan atas tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Yang ketiga, menganalisis tugas belajar atau analyzing learning task. Pada langkah ini, dirumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, yakni perubahan tingkah laku yang diharapkan. Pada langkah ini, perilaku awal peserta didik perlu dinilai dan dianalisis. Yang keempat, mendesain sistem pembelajaran atau desain sistem. Pada langkah ini, dikembangkan berbagai alternatif dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik yang harus dilakukan oleh siswa atau peserta didik maupun kegiatan-kegiatan tenaga pengajar. Langkah ini dikembangkan sedemikian rupa untuk menjamin agar peserta didik melaksanakan dan menguasai tugas. Yang kelima,
melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil atau implement and test output. Sistem yang sudah didesain selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk uji coba di lapangan atau sekolah dan dites hasilnya. Hal-hal yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh peserta didik merupakan output dari implementasi sistem yang harus dinilai supaya dapat diketahui hingga mereka dapat mempertunjukkan atau menguasai tingkah laku sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Yang terakhir, melakukan perubahan untuk perbaikan atau change to improve. Pada langkah ini ditentukan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi sistem keseluruhan dan bagi komponen-komponen sistem yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengadakan perubahan perbaikan sistem pembelajaran. Pada langkah ini ditentukan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi sistem keseluruhan dan bagi komponen-komponen sistem yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengadakan perubahan perbaikan sistem pembelajaran. Berikut merupakan implementasi model Banati dalam pembelajaran tajwid. Di antara beberapa langkahnya, yang pertama, observasi kemampuan pada siswa terkait materi mim sukun menggunakan tes, tugas, dan kuis. Yang kedua, menganalisis hasil dari materi untuk diberikan ruang lebih bagi materi yang kurang mumpuni pada pemahaman mim sukun. 3. Membuat desain instruksional atau RPP dari analisis yang telah dilaksanakan. 4. Pelaksanaan desain instruksional dan menilai hasil. Dan yang terakhir, mengadakan perbaikan atau evaluasi pembelajaran. Di antara kelebihan model Bella Hendrik Benetti ialah yang pertama, pendekatan sistemik. Model ini mengadopsi pendekatan sistemik yang membantu pemahaman holistik tentang sistem pendidikan. Hal ini memungkinkan pemikiran yang lebih luas dan integratif dalam perancangan pendidikan. Yang kedua, pengalaman berpusat. Model ini menempatkan pengalaman sebagai fokus utama pembelajaran. Peserta didik terlibat dalam pengalaman nyata dan relevan yang membantu memperdalam pemahaman mereka. Yang ketiga, kolaborasi dan interaksi. Model ini mendorong kolaborasi dan interaksi antara peserta didik, guru, dan rekan sejawat. Hal ini memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan partisipatif, serta pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat, konteks lokal dan global. Model ini mengakui pentingnya memahami konteks lokal dan global dalam pendidikan. Peserta didik didorong untuk memahami isu-isu global dan menghubungkannya dengan konteks lokal mereka. Dan yang terakhir, pemecah masalah kompleks. Model ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks dan berpikir kritis. Adapun di antara kekurangan model Bella Hendrik Benetti ialah yang pertama, kompleksitas implementasi. Model pembelajaran Bella Hendrik Benetti cenderung kompleks dalam implementasinya, membutuhkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, dan dukungan yang kuat dari pihak sekolah atau lembaga pendidikan. 2. Tuntunan waktu dan sumber daya. Implementasi model ini dapat menuntut waktu dan sumber daya yang signifikan, menyiapkan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan, serta memfasilitasi kolaborasi dan interaksi memerlukan upaya ekstra. Yang ketiga, kesulitan dalam pengukuran dan evaluasi. Evaluasi dan pengukuran dalam konteks model ini dapat menjadi lebih kompleks karena pendekatan yang holistik dan interdisipliner, menentukan indikator keberhasilan, dan menilai mencapai pembelajaran dapat menjadi tantangan. Dan yang keempat, tantangan dalam konteks kurikulum yang terstruktur. Model ini dapat menghadapi tantangan dalam implementasinya di lembaga pendidikan dengan kurikulum yang sangat terstruktur dan standar pembelajaran yang ketat. Selain itu, model ini cenderung lebih fokus pada materi yang belum dikuasai oleh anak didik sehingga mengabaikan materi yang sudah dipelajari yang bisa lupa apabila tidak pernah dikaji ulang. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.